Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 diambil dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita ingin melihat teks ini dari awal, ketika kita berbicara Yohanes 8 ayat 36, kita harus melihat ini dari ayat 31 sampai ayat 36. Ini adalah kisah antara percakapan dari Yesus dengan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Karena itu kalau kita lihat di ayat 31 dan 32, Yesus langsung mengatakan, jikalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memerdekakan. Kontras ini sangat membuat orang Yahudi semakin terkejut. Ada apa? Kemudian ayat 33, bukankah kita semua adalah orang yang merdeka? Tetapi mengapa dikatakan memerdekakan? Karena itu sebenarnya kalau kita lihat ayat 34, Yesus mengatakan kita semua ini adalah hamba dosa. Kita semua ini adalah orang yang terkungkung karena dosa. Yesus ingin mengajak kita bahwa kebanyakan orang Yahudi merujuk kepada hukum Taurat. Salahkah hukum Taurat? Tidak. Tetapi ketika hukum Taurat ini menjadi sub-hukum Taurat, ada 630 mitzvot atau dikatakan sub-hukum Taurat. Ini adalah peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukum Taurat itu akhirnya menjadi tidak memerdekakan orang untuk bertindak. Ini salah, itu salah, semua dosa. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang bisa betul-betul melakukan 10 hukum Taurat. Karena itu ketika Yesus katakan, aku ada bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk memperlengkapi hukum Taurat agar manusia tidak jatuh di dalam dosa, agar kita dimerdekakan dari dosa itu. Karena itu sebenarnya orang yang hidup di dalam merdeka di dalam firman Tuhan bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya, tetapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Karena itu ketika kita melihat orang yang hidup kepada anak manusia itu, dia memerdekakan kita di dalam dosa-dosa kita. Orang bisa hidup di dalam kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu harus kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan terkhusus pada hari ini Bapak Ibu, kita Indonesia secara serempak akan melakukan pemilihan umum. Mari kita pakai kemerdekaan itu untuk memilih. Jangan ada yang golput. Sebab orang Kristen dilarang golput. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain dari itu adalah si jahat atau iblis. Jangan mau dimerdekakan atau dibutakan dengan segala sesuatu imingan-imingan yang lain. Merdekalah memilih, tetapi merdekalah dalam tanggung jawab. Bukan karena uang, bukan karena saudara, tetapi memang betul-betul kita merdeka karena Yesus telah memerdekakan kita. Gunakan hak pilih merdeka kita untuk kebebasan yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah memerdekakan kami dari dosa dan pelanggaran. Karena itu pakailah hidup kami ini adalah hidup yang merdeka yang bertanggung jawab. Supaya kami hidup merdeka dan tidak asal merdeka. Biarlah kemerdekaan kami ini bukan untuk menyakiti atau memenjarakan kebebasan orang. Tetapi kami dengan hidup yang merdeka karena Engkau telah memerdekakan kami. Dan pada hari ini negara kami sedang melakukan pemilihan umum. Pakailah kami terkhusus di HKBP Jambi ini, ruasmu, jemaatmu, agar kami merdeka memakai hak pilih kami dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita menuju TPS untuk memilih. Tuhan Yesus memberkati.